Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sekaligus saya sayangi juga, Teteh Linda. Alhamdulillah sampai saat ini saya dan Teh Linda ini belum pernah ketemu muka, tapi suaranya sudah tidak asing, tulisannya sudah tidak asing. Bahkan kami memang termasuk salah satu yang intens gitu ya, chat-chatan gitu sama Teh Linda. Kemudian ada juga Teh Vika, ada Teh Vika ya, halo Teh Vika. Yang saya tahu nih ya, alumni SWTD yang juga ternyata masuk di grup 14 juga. Ya bukan 416 ya maksudnya, ini alumni MA Al-Falah tapi masuk ke 416. Kemudian ada siapa ya, Teh Nida. Alhamdulillah nih Teh Nida ini adalah salah satu teman saya, kenalnya dulu di sana karena satu kampus, dan alhamdulillah saya sering banget ngintilin nih Teh Linda nih. Kapan kita nih mau ngebolang lagi Teh Linda? Teh Nida, ya Allah mohon maaf. Teh Nida ya, dulu saya suka ngintilin ke kelasnya gitu, padahal saya bukan jurusannya seperti Teh Nida. Kemudian ada Teh Inci, terakhir kali kita kontak-kontakan kayaknya waktu saya pesan kaos ya, beberapa tahun yang lalu. Dan semua para alumni MA dan SMK Pondok Pesantren Al-Falah Bandung yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita semua Allah senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusannya. Allah kabulkan segala hajat, cita-cita, keinginannya. Dan putra-putri kita, mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Keluarga kita Allah senantiasa jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi tepatnya subuh lah ya, menjelang subuh atau sebelum subuh saya lupa, Linda WA ke saya karena saya juga sekarang lagi WA terus sama Linda. Insyaallah besok saya akan berangkat ke Sukabumi, dan sesuai dengan permintaan Teh Linda, insyaallah saya juga akan silaturahim ke rumahnya Teh Linda. Ini adalah merupakan pertemuan yang pertama dan mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir. Dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan ya Teh Linda ya, dalam perjalanan nanti saya beserta keluarga ke kediaman Teh Linda. Tadi pagi Teh Linda WA saya bahwa informasikan kepada saya bahwa untuk 416 khusus untuk semua alumni MA dan SMK Al-Falah, hari ini adalah hari terakhir ya Allah. Katanya suruh saya untuk memberikan pesan terakhir. Saya juga ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan semua yang mungkin ingin, kayaknya nggak ada yang mau kenalan ya. Soalnya nggak ada yang minta nomor telepon tuh. Enggak. Ya, untuk menyambung silaturahim ya, saya persilahkan untuk kawan-kawan semua yang memang ingin jauh lebih mengenal saya dengan mungkin WA-WAan dengan saya. Insyaallah nomor saya dari dulu sampai sekarang sudah berubah. Nomor saya di 0817 602 6003. Insyaallah nomor saya dari dulu itu nomor XL. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ya? Saya bingung juga nih ngasih pesan apa. Yang jelas, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah apa yang saya sampaikan di semua materi SWTD ini adalah merupakan perjalanan kehidupan saya. Jadi saya bukan mengajarkan sebetulnya, hanya menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Yang mudah-mudahan pengalaman hidup ini menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi semangat untuk kawan-kawan yang lainnya juga yang mungkin punya latar belakang yang sama seperti saya dulu. Artinya ketika saya meniti pertama kali ya rumah tangga, yang bagaimana saya melewati semua proses kehidupan ini ya, istilahnya dari semua level, insya Allah saya pernah merasakan itu. Sampai level ketika saya di sekolah pun saya pernah merasakan semua level ya.
kawan-kawan mungkin tidak tahu ya, dulu waktu saya SD itu, waduh, saya itu orang yang paling bebel orang yang paling bodoh gitu. Terbukti ranking saya 36 dari 36 ya, alhamdulillah juga gitu, sempat naik gitu. Alhamdulillah, walaupun ranking terakhir tapi saya tetap naik. Tapi dari perjalanan itu ranking 36, akhirnya saya banyak cacian, makian, dihina sama teman-teman, dijauhin sama teman-teman. Ternyata saya berpikir lagi gitu, jadi orang bodoh itu nggak enak. Akhirnya saya mulailah gitu belajar, karena memang saya ya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di masa bangku SD itu saya benar-benar merasakan jauh dari orang tua, tapi bukan pesantren ya. Tinggal di rumah saudara itu, dari situ saya banyak belajar, dan kemudian akhirnya itulah yang akhirnya menjadi pembelajaran yang berharga buat saya. Nah, dari situ saya belajar, ternyata bisa juga gitu. Akhirnya dari 36 saya naik 29, naik 25, naik 19, naik 17, sampai akhirnya kelas 6 SD saya alhamdulillah bisa naik panggung karena saya juara 1 gitu. Nah, ternyata dari situ kan saya berpikir tidak ada yang bodoh di dunia ini, semuanya Allah sudah memberikan otak yang sama, semuanya pintar gitu, semuanya mampu melakukan. Hanya saja mungkin ada bedanya nih orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Nah, bahkan mungkin kita juga sering dengar juga ya, para ulama banyak itu yang dulunya susah sekali gitu ya belajarnya, mengalami kesulitan dalam belajarnya, lalu kemudian dengan kegigihannya akhirnya ulama tersebut bisa membuktikan ya bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ternyata tidak sia-sia, semuanya ini bisa berfungsi secara optimal, dan akhirnya beliau menjadi ulama. Nah, ini juga jadi motivasi juga, makanya saya di S1 Smart Home Quran ini saya juga memotivasi anak-anak itu, siapa yang bodoh? Nggak ada yang bodoh di dunia ini, semuanya pintar. Nah, itu juga akhirnya saya bisa menjadi motivasi juga bagi sama seperti anak ini, sama seperti itu. Jadi saya juga pernah di level tidak punya, di level benar-benar pusing ya, nggak punya susu, kemudian susu buat anak ya kalau susu buat anak, kemudian bagaimana sulit dengan mencari makan dan sebagainya. Akhirnya ini juga menjadi pengalaman hidup saya gitu, dan saya bisa melewati semua itu, dan saya ingin berbagi kepada kawan-kawan semua, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat, energi positif, dan menjadi manfaat juga buat yang lain. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin berpesan satu saja ya kepada kawan-kawan semua. Apa yang saya sampaikan di SWTD ini adalah apa yang saya sampaikan di SWTD ini adalah merupakan perjalanan kehidupan saya yang banyak lika-liku, dan saya ingin menekankan kepada, ya sebenarnya nggak boleh juga berharap kepada manusia, tapi kan boleh ya kalau saya memberikan masukan kepada kawan-kawan. Yang saya inginkan adalah kawan-kawan tetap istiqomah dalam taat kepada Allah. 30 hari Riyadhul kemarin adalah menjadi tingkatan pertama supaya kawan-kawan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Riyadhul ini adalah latihan pembiasaan baik. Jika memang kebiasaan baik ini kawan-kawan sudah bisa lakukan gitu, maka insya Allah nanti ke depannya kawan-kawan akan lebih mudah, lebih ringan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan saya sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa apa yang diajarkan di SWTD ini ya, amalan yang wajib dilakukan yang 4 itu SWTD, salawat, kemudian waqiah, kemudian tahajud dan duha, ini adalah 4 dasar yang harus kawan-kawan terus upgrade, harus ditingkatkan. Amal soleh ini harus terus diperbaiki dan terus ditambahkan gitu, bukan hanya yang 4 ini gitu. Mungkin di materi-materi yang sudah saya sampaikan pun sering disinggung juga ya, bagaimana kita semua bukan hanya Al-Waqiah doang yang kita baca. Bahkan saya juga menyarankan kawan-kawan semua yang mungkin sampai saat ini belum memiliki Al-Quran per kata ataupun Al-Quran terjemahan, yang mudah-mudahan kawan-kawan bisa memilikinya, dan kita terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, bukan hanya sekedar bacaan yang indah, bukan hanya sekedar, apalagi di Al-Falah ya, saya pasti tahu nih suaranya pasti cakep-cakep semua, bukan hanya sekedar bacaan yang mengandung pahala saja, tapi bagaimana supaya Al-Quran yang kita miliki
ini sebagai pedoman hidup kita benar-benar bisa kita pelajari dengan maksimal gitu. Bisa kita tahu artinya, bisa kita tahu maknanya, bisa kita tahu tafsirnya dan sebagainya, supaya ini menjadi benar-benar menjadi pegangan hidup kita. Yang itu mengupgrade. Kemudian yang kedua, tadi saya cuma satu ya. Ya pokoknya mengupgrade ya semua amalan-amalan yang sesuai ini yang. Dan satu-satunya yang ya ingin saya sampaikan adalah ya istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam hubungan kita ya, terus memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, memperbaiki akhlak kita dan sebagainya. Kenapa? Karena sesuai dengan surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala itu lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ayat pegangan banget buat kita. Kenapa? Karena ini merupakan jaminan yang Allah hadirkan untuk kita. Ketika kita terus istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, ketika kita istiqomah dalam berbuat amal soleh, ya sayang, ya sebentar ya, berbuat ada iklannya, berbuat amal soleh, maka Allah yang akan menghadirkan kemudahan itu, dan Allah akan jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang terbaik. Kita semuanya pasti menginginkan kehidupan yang terbaik, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tapi bagaimana supaya apa yang kita miliki saat ini bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa benar-benar memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang-orang di sekitar kita. Terus lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Dan ketika kita dalam hidup ini yang terus kita lakukan berdasarkan 3 hal. Yuk, masih ingat nggak apa? Lakukan segala sesuatu itu berdasarkan ibadah. Lakukan segala sesuatu itu berdasarkan manfaat, dan lakukan segala sesuatu itu berdasarkan dakwah. Jangan sampai menunggu kita pintar dulu, karena saya juga sama. Saya juga tidak pintar, saya juga memiliki keterbatasan ilmu, saya juga memiliki keterbatasan amal dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, bahkan apa yang sudah kita bawakan ini bisa kita share ke sebanyak-banyaknya orang agar mereka juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan-kawan semua alhamdulillah sudah Allah mudahkan untuk belajar ilmu tauhid ini. Kenapa? Karena salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita adalah Allah senantiasa membimbing kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Allah senantiasa membimbing kita untuk terus berbuat baik, dan Allah senantiasa membimbing kita untuk melakukan hal-hal kebaikan dan untuk terus belajar ilmu-ilmu apapun, terutama ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya Teh Linda yang bisa saya sampaikan, dan kawan-kawan semua mohon maaf atas segala kehilapan. 30 hari ini jangan sampai terputus. Mudah-mudahan kawan-kawan juga nanti bisa gabung di keluarga besar SBTD secara keseluruhan jika nanti memang kita ada acara ya, ataupun kemarin juga Teh Rika sudah meminta katanya saya untuk bisa berangkat ke Bandung ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan dan izinkan untuk bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan semua di Bandung. Alhamdulillah SWTD saat ini sampai hari ini insya Allah kita sudah memiliki anggota kurang lebih 1.600 dalam waktu hitungan 5 bulan saja. Dan insya Allah di tanggal 28 besok ya, kita akan membuka part baru, dan langsung kita akan buka 12 part sekaligus, karena sesuai dengan pengalaman yang ada bahwa kita untuk membuka 5 part saja ini kurang sekali gitu ya. Banyak sekali kawan-kawan yang lain yang sudah menanyakan, bahkan yang kemarin tidak mendapatkan kuota pun kita sampai nangis pengen masuk SWTD. Nah mudah-mudahan ini menjadi jalan mereka juga kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah kita. Jadi kawan-kawan silahkan nanti linknya mungkin Teh Linda bisa membagikan ya, jika memang ada yang berminat ya, ada yang membutuhkan informasi ini. Karena saya yakin ketika kita
menyebarkan informasi ini, tidak semua orang mau dan meresponnya dengan baik, tidak semua. Dan memang saya juga mengharapkan seperti itu. Kalau semuanya meresponnya dengan baik, atau si Najwa ini nggak ada tantangan ya. Ya semuanya memang ikut, jangankan saya gitu ya, Rasul Muhammad SAW sudah dijamin kesolehannya, sudah dijamin keilmuannya aja, masih banyak orang-orang di sekitarnya beliau yang menolak dakwahnya beliau, apalagi sekelas saya. Jadi itu semua adalah ya rintangan, tantangan yang harus dilalui. Dan begitu banyak juga orang-orang di luar sana yang masih juga yang berpendapat atau menilai sebelah mata tentang SPTD ini. Tidak apa-apa, teruskan aja. Banyak kok yang sudah merasakan manfaat ini. Yang paling penting adalah mereka sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apalagi ya, itu kali ya Teh Linda ya, udah cukup ya Teh Linda ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.